Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu, saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai? Ini ada pernyataan dari Megawati yang kecewa. Tadi sih kita sudah dengarkan pidatonya ya. Dan ini beritanya kompas.id, kecewa dengan Pilkada 2024. Ini pernyataan lengkap Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemudian surat terbuka Megawati terkait Pilkada serentak. Lalu ada juga Airin Adekala di quick count Pilkada Banten, PDIP cium anomali. Exit poll Litbang Kompas, Jokowi Prabowo efek kunci kemenangan Lutfi Taj Yassin. Kemudian paslon di endorse Jokowi jebol kandang banteng di Jateng dan Solo. Lutfi Taj Yassin unggul. Coba kita bacakan ini ya. Ini bagi Megawati prestis ya, prestisius tentunya. Paslon di endorse Jokowi jebol kandang banteng di Jateng dan Solo. Lutfi Taj Yassin dan Respati Astrid unggul. Oke. Radarsolo.com, pasangan calon paslon gubernur, wakil gubernur Jateng serta paslon wali kota, wakil wali kota Solo yang di-endorse Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi kuasai perolehan suara hingga lebih dari 50%. Pada Pilkada Solo 2024 berdasarkan data real count Bawaslu hingga pukul 17.45 WIB, paslon nomor urut 2 Respati Ardi Astrid Widayani unggul dari paslon nomor urut 01 Teguh Prakosa Bambang Gage Nugroho. Respati Ardi memperoleh 137.753 suara atau 60,26% dari total 72,55% suara yang telah masuk. Sementara itu paslon dari PDIP Teguh Bambang Gage memperoleh 334 suara atau 39,74%. Sementara itu di Pilkada Jateng 2024 sejumlah lembaga survei telah merilis hasil quick count atau hitung cepat. Quick count versi lembaga survei menunjukkan hasil yang hampir serupa, di mana paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin telah memperoleh suara di atas 50%. Seperti hasil hitung cepat Carta Politika hingga pukul 18.52 WIB, dengan jumlah data yang masuk 99,99%, paslon Lutfi Taj Yassin memperoleh suara 58,44%. Sedangkan paslon nomor urut 01 Andika Perkasa Hendrar Prihadi Hendi raih suara 41,56%. Hasil tak jauh berbeda juga telah dirilis lembaga survei Indikator. Dengan data masuk sebesar 99,67%, perolehan suara paslon Lutfi Taj Yassin sebesar 58,30%. Angka 58 ini angka yang magis kelihatannya ya. Sementara paslon Andika Hendi meraup 41,70%. 58 angkanya Prabowo ini. Harus ada ujungnya 8 ya. Kemudian diketahui sebelumnya Jokowi sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah paslon yang akan berlaga di Pilkada 2024, termasuk bertemu dengan paslon gubernur, wakil gubernur Jateng Ahmad Lutfi Taj Yassin. Pertemuan Jokowi dengan paslon Taj Yassin beberapa hari pasca purna tugas dari jabatan presiden. Ketiganya bertemu di salah satu kedai kopi di Solo. Kemudian selain itu Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto juga sempat bertemu dengan Lutfi Taj Yassin di Solo ya. Pada Minggu 3 Oktober, Jokowi juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan paslon wali kota, wakil wali kota Solo Respati Ardi, Astrid Widayani, bahkan sang putra sulung Gibran Raka Buming Raka yang kini menjabat wakil presiden juga pernah menemani Respati Astrid belusukan di Solo. Pertemuan demi pertemuan itu memberi sinyal kuat atas dukungan atau endorsement Jokowi terhadap paslon tersebut. Saya kira kota Solo perlu pemimpin-pemimpin muda dalam mengantisipasi segala perubahan zaman. Bisa go internasional, bisa go global, bisa menjawab tantangan perubahan. Terang Jokowi saat bertemu dengan Respati Astrid beberapa waktu lalu. Begitu sobat era sekalian ya. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya
Exit poll Litbang Kompas, Jokowi Prabowo, efek kunci kemenangan Lutfi Tachiasin. Ini ditulis oleh Kompas ya. Jakarta Kompas, pasangan calon gubernur Jawa Tengah. Nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun diprediksi menang dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Tengah 2024. Dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto di menit-menit akhir berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Lutfi Tachiasin. Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas, Pilkada Jateng, pasangan Lutfi Tachiasin meraih suara 59,30%. Sementara rivalnya Andika Perkasa Hendrar Prihadi 40,70%. Hasil itu dari jumlah sampel masuk 99% hingga pukul 18.04. Padahal jika dibandingkan dengan hasil survei terakhir yang digelar Litbang Kompas pada Oktober 2024, elektabilitas Lutfi Tachiasin dan Andika Hendrar masih bersaing ketat. Andika Hendrar 28,8% dan Lutfi Tachiasin 28,1%. Selisih di antara keduanya tidak sampai 1%, namun jumlah responden yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, sekitar 40%. Peneliti Litbang Kompas, Pisensius Gitiarko, saat ditemui di Menara Kompas mengatakan survei Litbang Kompas itu selesai digelar pada 19 Oktober sehingga belum memotret manuver Presiden Jokowi yang belakangan intens ikut berkampanye bersama Lutfi Yassin. Begitu pula dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada Lutfi Yassin di menit-menit akhir. Artinya dari waktu hasil survei terakhir kami selama 3 minggu itu, manuver itu berjalan dengan sangat kencang dan terkonfirmasi dari hasil exit poll. Memang pengaruh dua tokoh Prabowo plus Jokowi itu memang menjadi alasan kenapa orang geser pilihannya cenderung ke Lutfi, kata Gitiarko. Hasil exit poll Litbang Kompas menunjukkan pengaruh Jokowi dan Prabowo masih sangat kuat di Jateng. Menurut Gitiarko, khusus Jokowi pengaruhnya masih kuat karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden sangat tinggi. Karena itu siapapun kandidat yang didukung oleh Jokowi seakan mendapatkan durian runtuh. Jadi dari hasil exit poll, suara yang mempertimbangkan dukungan Jokowi dan juga mempertimbangkan Prabowo itu sekitar 6 dari 10 orang geser ke Lutfi, tutur Gitiarko. Hal ini sejalan dengan hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2024. Keberadaan faktor Jokowi tampak signifikan turut memengaruhi pilihan para pemilih Jateng. Tidak kurang dari 43,9% pemilih menyatakan mempertimbangkan pilihan calon gubernur yang didukung oleh Jokowi. Setelah Jokowi, faktor Presiden Prabowo juga tak kalah signifikan, yaitu 41,2%. Diikuti Ganjar Pranowo 34,7% dan Ketua Umum PDI Perjuangan Soekarno Putri 26,5%. Ya, sahabat era sekalian, terlepas apakah ada kecurangan, ya, ada keterlibatan aparat dan lain sebagainya, ini juga alarm bagi Megawati dan PDIP bahwa hegemoni mereka di Jawa Tengah yang mereka sebut dengan kandang banteng sudah berakhir, ya. Jadi mudah-mudahan dengan hasil ini PDIP berbenah dan tetap menjadi oposisi agar dia mengetahui bahwa sekarang ada lawan barunya, yaitu Mulyono dan Prabowo yang betul-betul mengendorse satu calon dan kemudian memiliki signifikansi 42 dan 41%. Tinggi sekali dibandingkan dengan Megawati yang cuma 26% pengaruhnya, ya. Begitu sobat era sekalian, ya. Coba kita bacakan sedikit, ya, komentar sobat era sekalian. Lagi menyimak bang, setidaknya kalau kalah nggak bikin gaduh, ganggu orang kerja saja tiap hari kok demo. Bung, kemarin di Pilpres ada orang yang bilang 1 putaran aja biar hemat uang negara. Sekarang pilkada mau 2 putaran, artinya bagus ya, uang kita sekarang banyak. Semua sumber bermula dari ibu sendiri, jelas kecewa. Ya, diakali Mulyono and the gang. Kalau menang kayak di Jakarta nggak dibilang boom. Oke, jadi sebenarnya gini. Megawati melihat Jawa Tengah itu adalah simbol, flag terakhir PDIP. Kalau PDIP bisa tembus di sana, maka sesungguhnya tidak ada lagi kewibawaan dan kekuatan PDIP dan Megawati. Kalau Jakarta menang, itu karena faktor tambahannya di faktor Anies, bukan faktor Megawati, ya.
Kemudian di kandang Banteng Jateng calonnya kalah, di Pulau Jawa 4-1 tambah Sumut juga calonnya kalah ya. Suryadi, itu masalah sebenarnya aparatur. Muak lihat Mak Banteng yang dulu menjadikan Jokowi sebagai Tuhan. Laporkan aja kalau ada penyelewengan. Oke. Kemudian banyak sudah yang gak suka sama kamu. Oke. Kalah menang kalau nggak culas oke saja ya. Bung, kenapa ya pilkada di daerah di luar Jakarta di saat debat ancur-ancuran tapi di hari H menang telak? Ya, you can imagine ya sobat era sekalian, bagaimana Anda bisa mengontrol wilayah yang begitu luas kalau seandainya aparat terlibat. Itu soalnya. Dan untuk hal-hal tertentu seperti Jawa Tengah ya, semuanya merasa at all cost harus dimenangkan. PDIP menang karena ini adalah kandang Banteng, sementara Mulyono menang karena itu adalah kandang dia. Rumah dia Jawa Tengah itu. Apalagi kalau benar percakapan untuk menjadikan Kaisang wakil dengan menarik Taj Yassin sebagai seorang menteri, itu luar binasa ya. Kita akan saksikan bagaimana hari-hari terakhir ini sobat era sekalian, bagaimana hasilnya ya. Apakah Refli Harun akan terlibat juga dalam sengketa-sengketa pilkada, nanti kita akan nantikan ya. Saya ambil toga lagi dan kemudian kita perjuangkan hal-hal yang benar ya. Hal-hal yang tidak benar ya nggak usah kita perjuangkan. Begitu sobat era sekalian ya. Kita luar biasa yang jelas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak komentar lagi ya. Jateng jadi kandang Mulyono, bukan kandang Banteng lagi. Pemenangnya adalah Parcok, Partai Coklat. Saya warga Sumut, 1 minggu sebelum pencoblosan sudah beredar isu Bobi menang 60% suara dan terbukti hari ini. Kemudian Jateng 1 versus 12 partai plus 2 presiden, tetap Pak Andika. Sabar PDIP 2 tahun lagi, utang segunung dibuat Mulyono pudar. Jadi tahun depan jatuh tempo PPN 12%, IKN mangkrak, makan gratis mangkrak. Bang Era, apa bisa digantikan Kaisang jadi gubernur Jawa Tengah? Ya bisa saja. Kalau dua-duanya kemudian berhalangan tetap, lalu dimajukan Kaisang, kemudian disetujui oleh DPRD, ya selesailah. Tapi itu kalau seandainya berjalan mulus, minimal wakil gubernur dulu ya. Oke. Begitu sobat sekalian. Kalah dari Bobi versi quick count, Edi Rahmayadi tidak terlalu jauh beda. Oke. Kemudian apa lagi? RK ingin rangkul pemilih Dharma Kun jika Pilgub Jakarta 2 putaran. Unggul di quick count 5 lembaga survei, Pramono tunggu finalnya. Oke. Ya sahabat era sekalian, itu yang terjadi. Airin Ade kalah di quick count Pilkada Banten, PDIP cium anomali. Coba kita lihat apa anomalinya ya. Anomalinya adalah alhamdulillah pilkada dapat berjalan dengan baik meskipun di beberapa wilayah terjadi anomali akibat pengerahan kekuasaan, termasuk adanya suatu kekuatan yang bergerak seperti partai padahal bukan partai politik. Nah, di Banten sangat mengejutkan, kata Hasto. Hasto mencontohkan hasil hitung cepat Pilkada Banten 2024 yang mengejutkan PDIP selaku pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Airin Rahmi Diani Ade Sumardi. Menurut dia perolehan suara sementara yang didapat dari hasil hitung cepat sangat jauh berbeda dengan hasil survei beberapa hari terakhir. Hasilnya sangat berbeda dari apa yang tampak dari hasil survei sebelumnya. Dari hasil exit poll dan apa yang terjadi dengan quick count ini menunjukkan berbagai keanehan, ujar Hasto. Dia menduga anomali tersebut disebabkan adanya upaya intervensi terhadap pendukung Airin Ade. Kondisi itu juga disebut membuat pasangan calon tersebut tak leluasa bergerak untuk memperkuat dukungan.
pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak, ucap Hasto. Meski begitu, Hasto menegaskan hasil akhir tetap akan mengacu kepada penghitungan suara manual yang dilakukan KPU Banten. Dia pun meminta seluruh relawan pendukung dan kader partainya untuk mengawal proses penghitungan tersebut sampai akhir. Kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya, kata Hasto. Untuk diketahui, hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Banten menunjukkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Airin Ade memperoleh 42,35%, sedangkan untuk pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma memperoleh 58,45% suara. Lagi-lagi 58% ya. Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk sebesar 97,67%. Oke. Ya, saudara sekalian, itu kekecewaan ya. Memang berhasil menang di Jakarta, tapi jangan lupa kemenangan di Jakarta sedikit banyak karena Anies mengendorse ya. Jangan dilemahkan Anies, tetapi bukan satu-satunya pastinya. Let's say mungkin kemenangan sebelumnya, katakanlah kekalahan sebelumnya, tetapi Anies berhasil mendongkrak. Di tempat lain agak susah. Kenapa? Pertama, tidak ada faktor Anies. Kedua, Parcok lebih gampang bermain dibandingkan di Jakarta. State aparatus lebih gampang dimainkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita lebih baik ya dibandingkan sebelumnya? Why? I don't know exactly ya. Oke, sobat Eros sekalian, ini pilkada dari Jawa Tengah ya. Memang mutlak kemenangannya antara 58 sampai 59% menurut data quick count. Itu saja saudara sekalian, kita akan ambil lagi video yang lainnya. Wassalamualaikum.